Kalau kita ingin benar-benar dihargai orang, tujuan kita dihormati orang lain, bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Saya awali dari quotes ini. Doing well with money has a little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Housel bilang mengelola uang itu sebenarnya tidak terlalu banyak berhubungan dengan kecerdasan. Lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Jadi berhasil atau tidaknya kita mengelola uang dengan baik itu sebenarnya perilaku kita. Bukan how smart. Kalau sekedar kecerdasan kita, mungkin kita cerdasnya luar biasa, tapi tidak selalu ideal teori, ideal konsep yang di kepala kita itu terus kita bisa menerapkannya. Kita tahu kok misalnya nabung itu baik, boros itu jelek. Tapi kan untuk bisa mengendalikan agar kita tidak boros lebih milih nabung, itu behavior kita yang lebih berpengaruh. Kebiasaan kita, perilaku kita. Kalau sekedar ideal itu mungkin kepala kita sudah ngerti, otak kita sudah isinya teori macam-macam banyak. Tapi kenapa sulit diterapkan? Behave kita. Ini mungkin berlaku tidak hanya untuk konteks uang. Untuk konteks ilmu mungkin juga begitu. Kenapa sih Pak, saya merasa wawasan saya sudah banyak, sudah luas sekali. Saya hari ini sudah belajar macam-macam. Dari online langsung di kampus. Tapi hidupku kok begini-begini saja. Tidak berubah-berubah. Saya sudah tahu ini baik, ini buruk, ini ideal, ini tidak. Tapi kok mengubahnya, menerapkannya dalam hidup susah. Karena behavior kita. Perilaku kita sehari-hari tidak kompatibel dengan ideal yang ada di kepala. Tidak cocok. Oke, baik. Yo nanti bisa kalian cermati sendiri ya. Keseharianku yang tidak cocok dengan idealku apa, itu mesti ketemunya banyak. Maka malam hari ini Housel mengajarkan kita mengubah mindset, mengubah perilaku di hadapan money, di hadapan uang. Oke, kita lanjutkan. Ini konsep basicnya. Kata Housel, orang berpikir tentang uang, nilai uang di mata kita, cara ideal mengelola uang yang terbaik menurut setiap orang, itu kata Housel beda-beda. Karena memang orang berpikir tentang uang itu subjektif. Jadi menurut beliau, orang berpikir tentang uang itu sesuai pengalaman hidupnya masing-masing. Bukan berdasarkan teori atau berdasarkan fakta objektif apa. Pengalaman kita dengan uang itu membentuk sikap kita. Apakah kita jadi orang yang hemat, yang boros, konsumtif, atau pelit, dan lain sebagainya, itu sejarah. Orang yang misalnya tumbuhnya di era krisis ekonomi itu mungkin lebih cenderung takut, lebih cenderung hati-hati membelanjakan uang karena khawatir ada krisis lagi. Tapi orang yang hidupnya di era sejahtera, era ekonomi jaya, itu biasanya lebih berani belanja, berani konsumsi. Ini sikap mental. Maka
kalian masing-masing coba dicek ya. Kondisi ekonomimu misalnya sejak kecil seperti apa. Seperti itulah terbentuk mindsetmu. Yang kalau saya dulu kecil di rumah itu, kalau makan telur, itu telur satu diiris jadi 4 untuk berempat. Oh, mungkin beda dengan mungkin kalian dulu di rumah, alah telur Pak bisa sesuka-suka lah masak telur, makan telur. Setiap kali Indomie ya nambah telur sekian itu. Dari saya yang harus dipecah 4. Itu persepsi saya tentang telur, tentang makanan itu mungkin berbeda. Tentang uang juga begitu. Kalian mungkin kaget lihat temanmu sekali makan ratusan ribu padahal masih mahasiswa. Sementara kalian makan bakso 20 ribu mengkerut ke anumu. Dah, mahal ya, bisa begitu. Jadi dari mana sejarah? Masing-masing orang beda. Jadi orang berpikir tentang uang itu subjektif. Maka menurut Husserl tidak ada cara yang benar, yang universal mengelola uang. Yang menurut kita masuk akal mungkin bagi orang lain tidak. Ini maksudnya nanti kita jangan suka menghakimi orang. Jangan suka mencela gaya hidupnya orang. Mereka anak sejarahnya masing-masing. Orang yang pernah ketipu apa, itu mungkin dia sangat trauma sehingga tidak mau bisnis itu lagi. Kalian yang mungkin di rumahnya orang tuanya PNS misalnya, itu mungkin pikiranmu terbentuk pekerjaan paling enak, paling ideal itu PNS. Yang orang tuamu TNI apa polisi, itu kemungkinan kamu akan cenderung masuk TNI atau polisi karena kalian melihat orang tuamu. Ini yang disebut sejarah. Ya. Baik. Jadi yang pertama, cara pandang kita terhadap uang, termasuk idealisme kita tentang kekayaan, itu sejarah yang membentuknya. Yang masing-masing kita beda-beda. Ya. Maka kalian yang punya mindset berbeda dengan temanmu dalam mengelola uang, tidak harus kemudian menganggap yang lain lebih jelek atau yang lain lebih bagus. Masing-masing punya sejarah. Jangan menghakimi cara orang lain mengelola uang. Mungkin saja itu karena pengalamannya atau mungkin juga karena trauma-traumanya. Jadi tidak semua keputusan keuangan itu dibentuk secara rasional. Makanya tadi akal itu perlu sedikit saja. Behave-nya yang banyak. Tapi ya tidak masalah kalian memahami gayanya temanmu. Tidak untuk dicela, tapi untuk meluaskan wawasan. Oh, memang ada orang yang gaya hidupnya begini, gaya hidupnya begitu. Tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan kaya miskin. Ada juga sih, ada orang kaya yang gayanya seperti miskin. Ada orang miskin yang gayanya seperti orang kaya. Itu juga pasti karena sejarah. Mungkin kalian selama ini tidak punya uang, terus direndahkan orang, dilecehkan orang. Akhirnya kalian, wah kalau kayak gini saya tidak punya harga diri. Sudahlah saya tak gaya seperti orang kaya, biar dihargai orang. Ini sejarah. Atau yang kaya, gayanya kayak orang tidak punya. Mungkin dia capek, tiap kemana-mana sama temennya disuruh traktir terus. Kok aku terus yang traktir? Ya kamu kan yang paling kaya. Oh, besok dia gayanya seperti tidak pegang uang. Yang kaya kan bapakku tidak ngasih apa-apa. Jadi dia gayanya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Pengalaman. Jadi yuk kita tidak menghakimi orang dengan cara mereka mengelola keuangan. Masing-masing punya strateginya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini core ideas-nya.
Gagasan pokoknya dari Husserl dalam Psychology of Money. Apa itu? Mengelola perilaku itu lebih penting daripada menaklukkan pasar. Mengelola perilaku, ya menaklukkan pasar atau mengalahkan pasar itu kayak kita membelanjakan uang kita untuk bisnis, untuk usaha, untuk investasi yang kemudian sukses. Ini berarti kita bisa menaklukkan pasar. Yang ini butuh keterampilan, butuh waktu, butuh keberuntungan. Ini upaya menaklukkan pasar. Tapi menurut Husserl, untuk bisa menaklukkan pasar, kita harus bisa mengelola perilaku. Kita harus bisa mengendalikan emosi, tidak serakah, tidak penakut, tidak egois saat memutuskan. Kita harus disiplin, sabar, tidak mudah terombang-ambing. Ini perilaku namanya. Bayangkan kalau kita investasi, bisnis kok terus emosinan, ngamuan. Ayo, klienmu, kolegamu bubar. Atau pelitnya luar biasa. Atau sombongnya luar biasa. Atau tidak disiplin. Tidak sabaran. Baru invest kemarin, inginnya minggu depan sudah panen, sudah hasilnya banyak. Ini tidak sabaran. Psikologinya tidak stabil. Moodnya berubah-ubah, naik turun. Nah ini sulit kalian sukses. Jadi mengelola perilaku itu jauh lebih penting dulu. Nah, ya kalau untuk menaklukkan pasar tadi kalian menunggu besok-besok kalau sudah punya modal Pak sudah. Tapi latihan, melatih perilaku itu harus sejak sekarang. Tidak bisa nunggu besok. Besok lah Pak kalau saya sudah punya pabrik baru melatih disiplin, baru tidak bisa. Latihannya sejak sekarang. Gaya hidup kita harus sudah kita sesuaikan. Maka ayo dikendalikan emosi, latihan berpikir jernih, latihan sabar, latihan disiplin. Kalau sekarang kalian bangunnya saja jam 11 siang, karena malamnya mabar sampai jam 1, jam 2 misalnya. Kalau besok kalian punya usaha gimana? Misalnya punya toko, yang lain jam 8 sudah buka, kamu jam 12 baru dibuka. Itu pun sambil ngantuk karena malamnya melekan misalnya. Ini perilaku. Kalau tidak kalian bentuk sekarang, ya kalian akan kesulitan besok. Kenapa sih Pak kok perilaku yang diurusi? Kata Husserl, karena perilaku itulah yang bisa kita kontrol. Kalau pasar tidak bisa kita kontrol. Pasar itu seperti apa? Tertarik atau tidak dengan produk kita dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol respon kita, perilaku kita. Husserl memberi contoh, ada banyak investasi yang gagal bukan karena strateginya salah, tapi emosinya yang tidak stabil. Ekonomi baru turun sedikit panik. Atau sembrono. Dan lain sebagainya. Maka kata Husserl, tidak semua orang harus jadi jenius di pasar, tapi semua orang harus bisa mengelola dirinya, menahan diri. Tidak impulsif, sabar, dan lain sebagainya. Ada pandangan yang menarik. Mengelola uang itu seperti diet. Semua orang tahu makan sehat dan olahraga itu penting. Tapi yang sulit adalah konsisten dan disiplin melakukannya. Sama nanti kalian mengelola uang itu kan sebenarnya tahu.
Seperti saya bilang tadi, nabung itu baik, boros itu jelek, kurang perhitungan itu jelek, emosional itu jelek. Kita semua tahu. Tinggal menjalankannya yang belum. Secara konsisten, secara disiplin. Ini yang sulit. Jadi maka ayo kita ya mulai sekarang. Kalau teman-teman memang ingin bergerak di ranah misalnya bisnis atau investasi, sebenarnya di semua ranah perlu menata perilaku kita. Latihannya sejak sekarang. Saya tidak tahu, jangan-jangan sebagian besar niatnya PNS semua ya. Jadi kalau ditawani model-model gini, enggak Pak, saya pokoknya besok PNS saja. Sekarang mulai belajar CAT saya Pak. Ya banyak berdoa. Dicontohkan oleh Housel begini, banyak investor membeli saat harga tinggi hanya karena FOMO. Yang lain begitu, sekarang trennya itu, sekarang itu FOMO saja, tidak mengukur dirinya, tidak mengkalkulasi situasinya dengan detail, hanya ikut-ikutan saja. Atau tiba-tiba banyak orang menjual saat harga turun karena panik. Waduh, sebentar lagi perang ini, tiba-tiba dijual semua asetnya. Padahal mungkin sebentar lagi perjanjian damai, terus terlanjur dijual. Ini perlu ketahanan mental yang semacam ini. Itulah yang dimaksud oleh Housel bahwa mengelola perilaku itu lebih penting daripada menaklukkan pasar. Ini sejak awal memang mengarahkan ayo perilaku kita tata. Tidak sekedar kecerdasan kita, tapi kemampuan kita mengontrol diri, mengarahkan diri. Oke. Nah, ini juga, kalau ini mungkin penting untuk kita, tidak nunggu besok. Kata Housel, cukup itu lebih penting daripada lebih. Ini menarik ya kalimatnya. Lebih itu tidak pernah selesai. Sedangkan cukup itu membawa ketenangan. Jadi menyadari bahwa kita sudah cukup. Ini jadi kuncinya bahagia, kuncinya damai, kuncinya kebebasan finansial. Jadi ngerti kapan harus berhenti, itu yang dimaksud cukup. Banyak orang usaha mentang-mentang sedikit sukses terus dibablaskan. Wah kalau gitu buka ini lagi, buka itu lagi. Terus hancur gara-gara salah satu lininya. Ini karena lupa dengan cukup. Mengejar yang lebih itu kadang-kadang bisa menghancurkan kalau kita tidak hati-hati. Oh kalau ini sangat Quranik kalau ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi engkau akan berlomba-lomba untuk berlebihan, berbanyak-banyakan. Dan itu sampai mati. Jadi kata Housel, banyak orang kehilangan semuanya bukan karena tidak pinter, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Jadi banyak orang sudah kaya, sudah sukses, tapi masih ingin ngambil resiko ini, resiko itu. Terus akhirnya malah bangkrut. Contohnya banyak sudah. Kayak orang main judi. Ini semoga di sini tidak ada ya pemainnya judi online. Orang main judi itu jangan dikira dia bisa berhenti kalau menang. Apalagi kalah. Kalau dia kalah, dia ingin, wah sudah kalah ini saya harus mengembalikan yang kemarin kalah. Pasti pikirannya kan begitu. Seandainya toh terus menang, yang tadi hilang bisa kembali lagi. Mesti dia tidak mau berhenti. Lanjut siapa tahu menang lagi kan jadinya untung. Jadi akhirnya orang yang kecanduan judi itu dia tidak menemukan titik di mana dia harus berhenti. Karena ketika rugi dia ingin mengembalikan kerugian itu. Dan ketika menang dia ingin menang lebih banyak.
Jadi dua-duanya tidak ada berhentinya. Kadang orang bisnis juga begitu, mengelola keuangan juga begitu. Tidak tahu kapan harus berhenti. Ya karena memang ambisinya tidak ada putusnya. Ini yang harus jadi pengingat teman-teman besok ya. Jadi ngerti cukup itu lebih penting daripada lebih. Pak, kalau begitu kita tidak boleh maju, tidak boleh berambisi lagi, tidak boleh. Tidak boleh, tapi harus diingat kalau kita tidak kenal batas, justru keinginan kita untuk maju, ambisi kita untuk maju, itu bisa merusak yang sudah kita capai, yang sudah kita peroleh. Jadi cukup lebih penting daripada lebih. Ya cukup itu setiap orang standarnya beda-beda ya. Kita sendiri yang tahu cukup itu kapan. Cukup ini urusan mental kata Husserl, bukan urusan angka. Saya mungkin masih jutaan itu cukup lah tiap bulan. Tapi orang tertentu harus puluhan juta. Orang lain harus ratusan juta, itu baru cukup. Kalau kalian ya mungkin, saya tidak tahu sangunya mahasiswa sekarang satu bulan berapa. Zaman saya dulu jadi mahasiswa satu bulan sangunya 50.000. Beda ya sama kalian sekarang ya. Itu pun harus dipakai naik mikrolet 100 rupiah keliling Jogja. Dari Krapyak sampai UIN itu bisa 1 jaman itu. 100 rupiah. Setahun saya di pondok itu bayarnya 100.000 setahun. Saya tidak tahu kalau kos sekarang apa ada ya yang 1 bulan 100.000 apa ada. Tidak ada ya. Oke, ini yang dimaksud cukup itu urusan mental, bukan urusan angka. Kalau segitu bagi saya cukup, mungkin bagi kalian tidak. Zaman saya makan itu nasi, sayur, telur, kerupuknya 2, teh hangat 500 rupiah. Saya apal karena tiap pagi sarapannya rata-rata jenis itu. Masih 500 itu hitungannya besar, mungkin kayak sekarang ya puluhan ribu sudah itu. Ya. Oke ya, yang penting cukup ya, jangan dilihat besarannya. Tidak berlebihan. Ini menarik. Di bukunya Husserl ada istilah man in the car paradox. Paradok orang dalam mobil. Ini mungkin nyindir orang yang suka pamer. Jadi paradok ini terjadi kata Husserl ketika seseorang membeli barang mahal, misalnya mobil mewah. Harapannya dia biar orang lihat mobil kita itu terus kagum, iri, dan lain sebagainya. Kata Husserl, orang itu kan inginnya, misalnya saya punya beli mobil baru, saya membayangkan orang lihat saya itu iri pada saya, kagum pada saya. Padahal kata Husserl, itu sebenarnya orang tidak kagum pada saya. Orang hanya kagum pada mobilnya saja, bukan orangnya. Di buku itu contohnya begini. Ketika seseorang melihat orang mengendarai Ferrari misalnya, mereka tidak berpikir, wow orang itu hebat. Tapi cenderung berpikir, kalau aku punya mobil itu, keren mungkin ya. Jadi orang tidak mikir kita, yang dipikir dia di mobil itu. Maksudnya apa? Kekaguman orang itu diarahkan tidak pada pemiliknya, tapi bayangan mereka kalau memiliki hal itu. Teman-teman misalnya lihat ada rumah bagus, mewah, luar biasa. Apa mikir orang yang punya rumah? Yang kita pikir, seandainya ya saya punya rumah kayak gitu. Saya tetap, bukan kalian yang punya rumah.
Ini namanya man in the car paradox. Maksudnya apa sih analogi ini? Kita itu sering salah mengira bahwa kalau kita kaya dan orang tahu kita kaya, terus orang kagum pada kita. Padahal enggak. Orang itu hanya sibuk memproyeksikan keinginan mereka sendiri dalam barang-barang yang kita miliki. Jadi kita yang suka pamer, termasuk pamer status, pamer barang, ini sebenarnya tidak efektif. Orang tidak sepenuhnya menghargai kita. Kata Husserl, pengakuan sejati itu tidak datang dari penampilan luar. Kalau kita ingin benar-benar dihargai orang, tujuan kita dihormati orang lain, maka sikap kita, karakter kita, integritas kita itu jauh lebih berdampak daripada barang-barang kita. Kalau ingin yang dilihat orangnya, jangan cuma pamer mobilnya. Yuk jadi orang baik, coba yuk naik mobil saya bareng-bareng, yuk jalan-jalan, itu baru orangnya dilihat. Tapi kalau hanya pamer saja, enggak. Orang hanya memproyeksikan, membayangkan keinginannya pada barang kita. Apakah itu mobil, apakah itu rumah, bahkan mungkin apakah itu pasangan misalnya. Jadi jangan dikira orang melihat kita, ya kalau memang kalian mamerkan pasanganmu, yang dilihat pasangannya. Seandainya ya pasangan saya kayak gitu, itu mikirnya ke situ mesti. Jadi pamer itu tidak efektif untuk kita memancing penghormatan, penghargaan orang lain. Kalau ingin penghormatan, penghargaan orang lain, bukan pamer yang harus kita lakukan, tapi kebaikan. Integritas, sikap dan karakter dan lain sebagainya. Jadi nanti ingat-ingatlah man in the car paradox. Paradox orang di dalam mobil. Oke. Kita lihat sekarang finalnya. Semua konsep-konsep tadi yang dijelaskan, pada akhirnya apa sih tujuannya pengelolaan uang dengan baik tadi? Menurut Husserl, tujuan akhir uang adalah memberi kebebasan kita. Ini sering terbalik. Kita sering sebaliknya justru dibelenggu oleh uang. Orang kaya yang sejati itu dia dibebaskan oleh uangnya. Kalau kita jadi takut begini, takut itu, takut uang kita berkurang, ini belum kaya yang sejati. Orang yang sukses mengelola uangnya itu adalah orang yang dibebaskan oleh uang. Gambarannya seperti ini, kata Husserl. Uang itu paling bernilai bukan karena kita bisa membeli mobil, membeli rumah atau kemewahan. Tapi dengan banyak uang kita bisa memiliki diri kita, ngatur waktu kita suka-suka. Itu orang sukses namanya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan yang paling banyak kekayaan materinya, tapi orang yang bisa, ini paling tidak ya, hari ini kerja apa enggak ya? Enggak usah kerjalah, santai saja. Tapi uangnya tetap datang. Hari ini ke kantor enggak? Biar saja sudah ada yang ngurusi, jalan-jalan aja lah. Tapi uangnya, ini orang merdeka sudah. Libur sajalah hari ini. Gitu kan. Jadi ini orang yang sudah merdeka. Termasuk menolak hal yang tidak cocok dengan nilai hidupku. Di sini saya kok diatur-atur kayak gitu, padahal saya tidak suka itu. Dia sudahlah, tidak bisa lah. Ini merdeka.
di sini kok enggak boleh ngerokok, padahal saya suka ngerokok. Kalau gitu saya keluar saja. Nah, itu kalau berani begini kalian merdeka. Orang kaya itu orang yang bisa mengatur waktunya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia bebas, apa keinginannya dia wujudkan. Banyak orang, kata Husserl, mengejar uang, tapi terus dia terikat dengan pekerjaannya, stres, dikejar-kejar keinginan konsumtif ini, konsumtif itu. Dan ini masalah, kata Husserl. Ternyata uang malah membelenggu kita. Oleh karena itu, ayo kita menjadikan uang sebagai jalan kebebasan. Caranya bagaimana? Itu di situ antara lain di buku itu disebutkan, misalnya yang pertama, gaya hidup kita ayo sesuai kemampuan saja. Keinginannya jangan aneh-aneh dan tahu kapan berhenti. Ini membuat kita terbebaskan. Kalau kita punya keinginan banyak yang aneh-aneh, biasanya terus dikejar-kejar target ini, target itu. Kita tidak bisa menikmati uang bahkan. Yang kedua, punya dana darurat, kata Husserl. Apapun yang terjadi, bahkan mungkin sampai di PHK lah, tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi ketika kita punya dana darurat, kita masih aman. Tidak apa-apalah, ini prinsip. Kalau saya tidak boleh itu, ya sudah saya keluar, tidak apa-apa. Masih bisa survive, saya masih punya dana darurat. Ini membuat kita bebas. Kemudian yang ketiga, uang agar bisa jadi jalan kebebasan kita, mari menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang membuat kita tadi terburu-buru, stres, dikejar pekerjaan ini itu, biasanya karena kita membanding dengan yang lain. Ingin sesukses dia, ingin sekaya mereka, ingin punya ini itu seperti dia. Itu membanding. Akhirnya gaya hidup kita tidak sesuai kemampuan. Akhirnya kita terbelenggu. Nah, ayo mulai pinter membaca diri kita ya, memahami diri kita. Terus yang terakhir, kata Husserl, jangan korbankan seluruh hidup kita hanya untuk uang. Kenapa? Karena kita hidup sekali dan waktu tidak bisa diulang kembali. Jangan sampai terlalu fokus ngejar uang, lupa menikmati uang, lupa menikmati hidup. Tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa, tidak punya teman lagi, tidak dekat sama keluarga karena sibuk ngejar uang terus. Ini kerugian besar. Iya, uang itu penting tapi tidak segalanya. Nah, ini penting diingat-ingat biar uang punya fungsi membebaskan. Jadi kata Husserl akhirnya apa? The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan, aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Oh, ini berarti kita sudah di puncaknya orang kaya sudah. Kalau masih saya pingin ini tapi kok tidak bisa, saya pingin itu tapi kok tidak mungkin, itu belum kaya. Sebanyak apapun yang kita miliki, kata Husserl. Orang kaya itu ya, aku pingin apa saja bisa. Itu alternatifnya dua sebenarnya. Kita punya segalanya sehingga ingin apa saja bisa kita lakukan. Yang kedua, kita bisa mengontrol, mengendalikan keinginan kita. Sehingga yang kita inginkan ya yang dalam jangkauan kemampuan kita. Nah, jadi ayo latihan ini ya. Latihan jadi orang kaya sekarang pun bisa.
Caranya apa? Kontrol keinginanmu. Jadi inginkanlah hal-hal yang mungkin diinginkan oleh diri kita, yang mungkin dipenuhi oleh diri kita sekarang. Kita akan jadi orang paling kaya. Jadi I can do whatever I want to do. Ya, nah dilengkapi lagi di quote selanjutnya. Independent to me doesn't mean you will stop working. It means you only do the work you like, with people you like, at the times you want, for as long as you want. Kemandirian bagi saya, kata Housel, bukan berarti engkau berhenti bekerja. Tetapi itu berarti engkau hanya melakukan pekerjaan yang kau sukai. Bersama orang yang engkau sukai juga. Pada waktu yang engkau inginkan dan selama engkau inginkan. Jadi sederhananya kitalah yang mengendalikan diri kita. Itulah nanti yang jadi parameter kita mandiri beneran apa tidak. Kenapa? Kok kita bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai, ya itu namanya tidak mandiri. Dekat orang yang kita benci tapi kita tidak mau menjauh, tidak mau keluar, ya sama, kita belum mandiri. Waktunya kita tidak cocok juga, tidak suka dengan timingnya, juga lamanya, durasinya kita tidak bisa ngatur, ya sebenarnya kita masih belum mandiri. Mandiri itu kita melakukan apapun ya mau kita. Durasinya sepanjang apa suka-suka kita. Nah ini, cuma ya ini kalau kita jadi pegawai susah kayak gini ya. Kamu mau ndak mau itu sudah. Kalian harus lebih mandiri, tidak jadi pegawainya orang. Oke, ada beberapa quotes yang saya bawa. Kali ini menarik. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Kalau engkau menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain berapa banyak uang yang kau miliki, itulah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Jadi kalau kalian membelanjakan uangmu hanya untuk pamer saja, itulah jalan tercepat untuk kehabisan uang. Kenapa? Karena semangat untuk pamer itu tidak ada akhirnya. Kalau kalian merasa eksis setelah dikagumi orang, setelah dipuji orang, ya itu tidak akan ada akhirnya. Itu jalan tercepat untuk membuatmu bangkrut. Membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya. Seperti minggu lalu, belanja hanya untuk gengsi, bukan untuk fungsi. Oke, ini beberapa nasihatnya. Housel juga menasehati untuk memahami mengapa orang terjerat hutang, Anda tidak perlu belajar suku bunga. Anda perlu mempelajari sejarah keserakahan, ketidakamanan, insecurity, dan optimisme. Ini perlu dijelaskan ini. Kok ada orang bisa terjerat utang sedemikian dalamnya? Jangan belajar tentang kredit suku bunga, itu akarnya pasti 3. Kalau tidak keserakahan, pasti ketidakamanan, insecurity. Kalau saya tidak punya ini, nanti saya tidak bisa itu. Kalau saya tidak ini, nanti saya tidak dihargai. Kalau saya tidak itu, akhirnya terus hutang. Itu ketidakamanan. Kalau serakah jelas, kalau insecure itu pikiran kita. Atau optimisme itu ngawur, tidak perhitungan. Berapa kekuatanmu kok utang sebesar itu? Kamu terlalu optimis.
Biasanya yo Allah nanti bisa kok Pak, ada saja jalan, tidak usah khawatir. Rezekinya Allah di mana-mana bertaburan. Itu tidak perhitungan. Optimisme yang berlebihan. Ini sebenarnya setengah sindiran. Orang yang banyak hutangnya itu biasanya karena serakah atau cara berpikirnya serba insecure, khawatir ini, khawatir itu, sehingga terus nekat hutang atau terlalu sembrono, terlalu optimis. Padahal kemampuannya belum memungkinkan. Ada lagi satu quote. One of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income. It is to raise your humility. Salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan tabunganmu bukan dengan meningkatkan penghasilanmu, melainkan dengan meningkatkan kerendahan hatimu. Humility. Jangan sombong lah, jangan sok pamer lah, menghabiskan uang banyak. Gaya hidupnya diturunkan sedikit, yang lebih humble, yang lebih rendah hati. Nah, maka savingnya jadi lebih banyak. Tidak apa-apalah, HP-nya sudah 5 tahun tidak ganti, tidak apa-apa, atau bisa dipakai. Laptopnya sejak zaman semester 1, sekarang S3 juga masih ini, tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Rendah hati saja. Nah, savingmu akan lebih banyak. Jadi, tidak harus dengan meningkatkan penghasilan untuk bisa memperbanyak saving. Cara paling mudah, ubah gaya hidup. Yo, kalau dalam Islam yo posolah Senin Kemis. Masih kurang banyak, puasa ditambah 3 hari, 13, 14, 15 tiap bulan. Masih kurang, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, oh savingmu banyak itu. Oke ya, itu maksudnya apa? Gaya hidupmu gantilah. Jangan terlalu boros, seperti tadi ya. Jangan belanja dengan dasar gengsi, tapi belanjalah dengan dasar fungsi. Kalau memang masih berfungsi, ya kenapa harus ganti? Termasuk baju, termasuk pakaian. Dulu seperti di minimalisme itu kan malah kita diminta bersih-bersih lemari, barang yang tidak penting, sudahlah dikeluarkan saja. Bikin sumpek. Kan pernah saya bilang, baju itu mungkin kita sebenarnya cuma butuh 3. Di lemarimu ada berapa? Banyak ya, sampai tidak kadang ya. Itu kena pengaruhnya Shopee dan kawan-kawan itu ya. Setiap hari ada saja paket baju, paket apa itu. 3 itu kan yang satu dipakai, yang satu dicuci, yang satu ditaruh lemari. Cukup. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh lemari, yang ditaruh di lemari kita pakai. Udah kan? Muter gitu, jadi 3 cukup. Kalau sudah jelek, rusak, ya yang rusak diganti. Kan itu saja, tidak harus mencadang sebanyak itu. Tapi kan beda-beda Pak. Ini baju tidur, ini baju nongkrong, ini baju kuliah, ini baju Allah kayak siapa saja. Oh, level kita itu yo. Baju kuliah, baju sholat, baju tidur, baju mandi ya wis kuwi. Ya, baik. Ini cara meningkatkan saving.